Assalamualaikum bunda-bunda. Jadi hari ini aku bakalan masak tahu katsu. Nah, bahan-bahannya seperti ini. Oke, pertama-tama aku mau menanak nasi dulu. Jadi siapa nih bunda-bunda yang cara masaknya masih kayak aku? Jadi ceritanya Pak suami itu nggak doyan kalau misalkan aku masak nasinya itu di magicom gitu, katanya sih. Untuk rasa sama teksturnya itu agak beda. Jadi aku udah kebiasa banget kalau misalkan masak tiap harinya seperti ini. Jadi ngenanak nasi dulu sampai nanti air yang ada di berasnya ini menyusut. Nah, aku mulai masak dulu ya. Nah, emang sih kalau misalkan masak dengan metode kayak gini tuh kita tuh harus sabar, apinya juga harus pelan-pelan, terus itu juga harus terus diaduk supaya nanti berasnya itu nggak gosong di bawah. Oke bunda-bunda, sambil aku masak nasi, sekarang aku bakal nyiapin bahan-bahan untuk membuat tahu katsu. Nah, jadi ini tuh tahu yang udah aku haluskan pakai sendok aja. Oke, aku sambil ngaduk-ngaduk nasinya ya, takutnya ntar gosong di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini tahu yang sudah aku haluskan menggunakan sendok. Nggak usah terlalu halus, nggak apa-apa. Pokoknya asal hancur aja gitu. Nah, setelah itu aku bakalan campur tahunya dengan tepung bumbu. Tepung bumbunya mau apa aja boleh, kalian bebas deh mau tepung bumbu apa aja. Oke, jadi aku campur dulu si tahu tadi pakai tepung bumbu. Nah, untuk takaran tepung bumbu itu aku menyesuaikan sama adonan ya. Jadi aku pengennya itu nanti dapat teksturnya si tahu nanti udah nggak lengket lagi pada saat kita pegang. Jadi kalau misalkan masih lembek atau masih banyak, kalian bisa tambah lagi tepung bumbunya sampai nanti jadi adonan yang bisa kalian pegang dan gak lengket dan gak banyak gitu. Nah, seperti ini. Oke, aku aduk terus. Ini aku masih nambah, aku masih belum dapat adonannya yang pas. Jadi kalian kira-kira aja. Pokoknya nanti stop pada saat kalian dapat tekstur yang kalau kalian pegang itu tahunya nggak lengket lagi di tangan. Oke, aku masih dengan ngaduk-ngaduk lagi nih, si nasinya masih belum susut airnya. Oke, kita lanjut lagi, diadonin si tahunya ini. Ini tahunya enak banget loh bunda-bunda. Anakku kalau misalkan sudah tahu nih ibunya masak si tahu katsu pasti udah pada nunggu tuh, karena emang enak banget. Terus teksturnya itu juga hampir sangat mirip sama chicken katsu tuh. Jadi enak banget buat kalian buat di rumah. Terus juga buatnya tuh simple aja, tapi nanti rasanya enak banget. Nah, ini aku masih kasih lagi tepungnya karena emang belum dapat adonan yang diinginkan. Oke, diaduk terus ya sampai kalian dapat adonannya yang udah nggak lengket di tangan. Nah, kalau misalkan bunda-bunda mau ngasihin tambahan bumbu itu boleh banget. Kalau misalkan mau tambahin garam, mau tambahin gula, atau kalian mau tambahin penyedap lain juga boleh. Tapi kalau untuk aku dengan tepung bumbu aja udah rasanya tuh udah pas banget. Nasinya udah mulai menyusut juga nih airnya, bentar lagi bakalan aku dandang. Nah, terus si tahunya juga aku udah dapat teksturnya yang bisa yang aku mau gitu. Oke, untuk nasinya udah selesai di masaknya. Sekarang waktunya aku ngedandang. Oke, sekarang waktunya kita masukkan nasinya ke dalam dandangannya dulu. Pelan-pelannya karena ini panas banget. Harus pelan-pelan jadinya. Masukkan nasinya. Biar nanti
nasinya sudah siap pada saat nanti hidangan lainnya juga sudah siap. Oke, kita masukkan semua nasinya. Setelah itu kita tutup, kita tunggu sampai masak. Nah, setelah nanti sambil menunggu nasinya masak, aku bakalan bikin atau ngelanjutin si tahu katsu tadi. Jadi caranya kalian ambil piring. Nah, seperti ini. Habis itu kalian taburi atau kalian taruh di dalam piring itu tepung panir. Dan aku di sini pakai tepung panirnya warna putih karena kalau misalkan aku pakai warna kuning, kalau menurut aku tuh kalau misalkan dimasukkan sudah di dalam penggorengan itu kayaknya cepat banget deh gosongnya. Apa pengaruh warnanya udah kuning terus nanti pas masaknya tuh lebih kuning, jadi aku nggak suka. Jadi aku lebih cenderung suka tepung panir yang warna putih. Oke, sekarang waktunya aku masak dulu. Oh iya, masukin minyak dulu deh kayaknya. Oke, jadi aku masukin minyak dulu. Soalnya tadi itu buru-buru bun, habis dari pasar belum disiapin semua, udah langsung masak. Jadi belum sempat dia disiapin belanjaan tadi tuh belum sempat diberesin dulu, jadi masak dulu. Nah, ini udah aku panasin dulu minyaknya. Saatnya kita lanjutkan untuk pembuatan tahu katsunya. Nah, pertama-tama kita nyalakan dulu kompornya supaya nanti minyaknya cepat panas. Lalu kita ambil adonannya seperti ini. Nah, adonannya itu nanti kayak gini ya. Adonannya udah nggak lengket lagi di tangan, jadi kalian mudah untuk megangnya. Oke, sekarang waktunya kita pipihkan. Nah, aku pipihkan si tahunya itu sampai setipis yang kalian mau. Sambil jangan lupa di atas tahunya juga kalian harus kasih tepung panirnya ya. Oke, jadi kita pipihkan seperti itu. Nah, setelah jadi nanti bentuknya itu seperti dada ayam yang dipipihkan gitu. Jadi kayak chicken katsu beneran. Oke, minyaknya udah panas, waktunya kita masukkan tahu katsunya. Oke. Nah, minyaknya udah panas. Sekarang kita masukkan tahu katsunya. Tuh, bentuknya udah nyerupain dada ayam ya. Oke, kita goreng di minyak panas. Buat lagi satu. Tuh, seperti itu ya adonannya. Kita bulat-bulatin, terus dipipihkan setipis yang kalian mau. Jangan lupa di atasnya juga dilumuri sama tepung panirnya. Tepung panirnya gitu, atau tepung roti kalau misalkan kalian susah carinya. Nah, seperti itu. Oke, kita masukkan lagi satu. Digoreng sampai warnanya itu kecoklatan. Oke, aku lanjutkan lagi ya ngebuatnya karena emang kerucil-kerucilku tuh pada doyan banget si tahu katsu ini, jadi nggak mungkin kalau misalkan aku bikinnya itu sedikit. Jadi biar mereka juga nanti lahap makannya bun. Oke, jangan lupa selalu dilihat ya, biar nanti warnanya tuh nggak terlalu tua banget, nggak gosong juga. Oke, kayak gitu.
sambil nunggu si chicken katsunya masak, aku mau nyiapin untuk bahan-bahan sayur sopnya. Pasti bunda-bunda udah jago banget kalau misalkan ngebuat sayur sop. Jadi kalian juga pasti udah tahu bahan-bahannya. Wortel, kentang, daun bawang, terus ada buncis, habis itu ada bawang merah, bawang putih, lada, udah gitu aja. Pokoknya bunda-bunda pasti udah hafal mati kalau misalkan resep dari sayur sop. Oke, sekarang aku mau bersihin wortelnya dulu. Nah, sepertinya waktunya kita balik karena udah mateng satu sisi. Oke, kita balik seperti itu. Nah, kita tunggu lagi sampai satu sisi yang baru aja kita balik itu masak juga. Oke, aku lanjutin untuk ngupas kentangnya ya. Oke, setelah itu kita potong-potong dulu buncisnya. Nggak tahu kenapa kalau aku bikin sayur sop, atau bunda-bunda juga ngerasain kalau misalkan kita buat sayur sop tuh anak-anak tuh pada makan sayurannya. Jadi senang aja kalau misalkan ngebuat makanan itu yang anak-anak dan suami pada suka. Nah, ini tahu katsunya udah mateng. Tuh bener-bener mirip ya kayak chicken katsu. Jadi bener-bener ini kayak KW-nya gitu. Tuh gitu. Oke, udah masak. Jadi kita sekarang angkat dulu. Lala. Bener-bener crunchy banget dan pasti enak banget. Oke, ini proses penggorengan kedua. Oke, aku balik lagi. Nah, lanjut lagi untuk sayur sopnya. Udah dicuci tadi, Bun. Setelah dikupas-kupas. Oke, waktunya untuk motong-motong sayurannya. Nah, ini aku potongin kolnya dulu. Oke, sepertinya sudah masak kembali nih tahunya. Waktunya aku angkat. Oh, belum kayaknya. Oke, lanjut lagi, Bun. Masih dengan motongin sayur-sayuran. Nah, setelah tadi motongin daun kol, sekarang waktunya untuk wortel. Kita potong-potong dulu si wortelnya. Nanti setelah itu lanjut dengan si kentangnya. Jadi kita potong-potong lagi kentangnya. Oke, sambil kita balik lagi, sepertinya udah matang. Nah, tahu katsunya udah masak lagi, Bun. Oke, waktunya aku matiin kompor dulu dan aku lanjutin untuk motong-motong si daun bawangnya. Nanti setelah daun bawang, aku mulai lagi untuk motong buncisnya. Untuk bumbunya kalian pasti udah pada tahu dan udah pada hafal ya, Bun. Jadi bawang merah, bawang putih aja. Ini aku proses untuk ngupas bawang merahnya.
kita kupas dulu si bawang merahnya, terus bawang putih. Nanti tinggal kasih masuk lada, garam, gula, penyedap. Terus kalau misalkan kalian mau kasih micin juga boleh. Jadi tergantung selera kalian aja. Oke, aku ngalusin bawangnya pakai chopper aja ya. Nah, kita masukkan dulu bawang merah, bawang putihnya. Kita chopper sebentar. Oke, selesai. Nah, waktunya kita untuk numis si bawang merah sama bawang putihnya tadi. Kita kasih sedikit minyak, terus bawang merah bawang putihnya tadi ditumis dulu sampai nanti dia harum. Oke, jangan lupa diaduk bun. Nah bun, tadi aku tinggal sebentar untuk ngambil air dan ternyata bawangnya tuh ada yang gosong, jadi warnanya tuh agak hitam-hitam gitu, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut kita masukkan air secukupnya. Terus kita masukkan dulu wortel sama kentangnya dulu biar nanti dia cepat matangnya. Oke, sama buncisnya dulu kita masukin. Nah, tunggu sampai mendidih atau nanti si wortel sama kentangnya udah mulai masak baru kita masukkan sayuran-sayuran lainnya. Nah, sementara itu aku bakalan bikin saus barbecue untuk topping tahu katsu tadi. Jadi aku cukup ambil bawang bombay, dipotong-potong seperti ini. Oke, jadi aku mau agak banyak bawangnya karena emang anak-anak juga pada suka, jadi aku tambahin. Jadi aku pakai 1 buah bawang bombay ukuran sedang ya. Nah, aku potong-potong lagi. Setelah itu aku bakalan kupas lagi atau aku rajang nanti si bawang putih. Jadi cukup bawang putih. Oh ya bun, buat kalian yang susah untuk ngebuka botol-botol seperti ini, aku mau ngasih tips. Jadi kalian cukup ketuk-ketuk aja bagian tutupnya. Setelah itu kalian buka seperti biasa, nanti pasti gampang banget. Nah, sekarang waktunya untuk ngerajang bawang putih. Nggak usah terlalu halus juga nggak apa-apa. Jadi kalian iris-iris aja juga nggak apa-apa. Sepertinya juga sayurnya udah mulai masak, udah mulai mendidih. Jadi waktunya aku masukkan daun kolnya, daun bawang, sama daun sopnya atau daun seledrinya. Oke, kita masukkan semuanya, diaduk dulu sebentar, baru kita tutup kembali sampai sayuran lainnya masak. Jangan lupa tambahin ladanya. Terus di situ ada garam sama gula dan penyedap. Aku pakai penyedap ayam. Oke, aku icip-icip dulu ya. Oke, kita tambahin sedikit lagi.
lagi. Nah, sekarang tinggal nunggu sayur sopnya mendidih. Oke, sayur sopnya udah masak, kita pindahkan dulu. Sekarang waktunya aku mau bikin saus untuk topping tahu katsu tadi. Jadi aku panaskan minyak di pan, terus kita tumis bawang putihnya sampai harum. Oke, apinya aku kecilin dulu. Nah, setelah itu lalu kita masukkan bawang bombaynya. Ditumis deh sampai harum. Sambil diaduk-aduk ya. Oke, setelah itu bisa dimasukkan saus barbeque-nya. Oke, di sini aku tambahin lada dulu, lalu saus barbeque-nya. Oke. Nah, saus ini aku cukup tambahin kecap manis aja, udah gitu aja, nggak tambahin apa-apa lagi, udah enak. Terus aku kasih sedikit air aja. Habis itu dididihkan sampai masak. Nah ini tuh teksturnya udah aku tambahin air ya. Jadi aku nggak mau yang terlalu kental banget. Nah, pokoknya aku cuma ngasih kecap manis, udah rasanya udah enak banget. Oke, waktunya kita plating. Nah, sekarang aku bakalan nyiapin sayur sopnya dulu. Anak-anakku juga udah pada nunggu tuh, Bun. Oke, sekarang aku siapin dulu sayurnya. Nah, sekarang aku bakalan plating tahu katsu maksudnya. Duh, keingetan chicken katsu terus karena emang kalau ngelihat bentuknya itu suka lupa kalau ini tuh tahu. Nah, sekarang aku potong-potong dulu tahunya ala-ala chicken katsu beneran gitu. Oke, pindahkan. Satu lagi ya. Lalu kita siram atau kita kasih topping pakai saus barbeque yang udah kita buat tadi. Ini enak banget, Bun. Berasa kayak makan chicken katsu beneran deh. Nah, gitu ya. Kalau kalian mau nambahin saus sambal juga boleh, mayones juga boleh. Karena ini buat anak-anakku, jadi aku cukup ngasihnya itu saus tomat aja. Oke, sekarang aku kasih mayones dan tada! Tahu katsunya udah jadi, Bun. Anak-anak juga udah pada nunggu tuh buat makan. Oh ya, terima kasih buat bunda-bunda yang udah nyaksiin resep aku kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa dipraktekin ya. Assalamualaikum.